Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gunawan dengan NPM 2331119TM. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Odoo dan ERP sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. ERP atau biasa yang disebut dengan Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis di seluruh organisasi. ERP mencakup berbagai modul fungsional seperti keuangan, manajemen persediaan, produksi, SDM, dan lainnya yang dapat diakses melalui platform terpadu. Adapun tujuan utama dari ERP adalah meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan visibilitas dalam organisasi. Oke, di sini ada sejarah ERP. Awal mula tahun 1960 sampai 1980-an, perkembangan ERP dimulai dengan munculnya sistem perencanaan sumber daya material. Sistem ini awalnya digunakan untuk mengelola persediaan dan produksi. Namun, pada akhir 1980-an, MRP berkembang menjadi MRP 2 yang mencakup lebih banyak aspek bisnis. Selanjutnya, pada awal tahun 1990-an, konsep ERP muncul dengan integrasi fungsi MRP 2 dan modul bisnis lainnya seperti keuangan, SDM, dan pemasaran. SAP R3 yang dirilis pada tahun 1992 oleh SAP AG dianggap sebagai salah satu sistem ERP pertama yang sukses secara global. Era internet. Perkembangan internet membawa perubahan signifikan dalam dunia ERP. Sistem ERP mulai dipindahkan ke platform berbasis web yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat. Perusahaan seperti Oracle, Microsoft, dan LD Edwards merilis solusi ERP berbasis web. Selanjutnya, perkembangan cloud ERP. Pada dekade terakhir, ERP berbasis cloud semakin populer. Solusi ERP cloud memungkinkan organisasi untuk mengakses dan mengolah data bisnis mereka dari mana saja, kapan saja, yang membuat perusahaan besar dan startup kecil sama-sama mengadopsi model cloud untuk ERP. Komponen ERP. Yang pertama, manajemen keuangan yang melibatkan akuntansi, pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset. Yang kedua, manajemen persediaan yang melibatkan pengelolaan persediaan barang, pemantauan stok, dan perencanaan persediaan. Yang ketiga, manajemen produksi yang mengintegrasikan proses produksi, pemantauan kapasitas produksi, dan perencanaan produksi. Yang keempat, sumber daya manusia yang mengelola informasi, pegawai, gaji, kinerja, dan pengembangan karyawan. Yang kelima, manajemen pelanggan yang memantau dan mengelola interaksi dengan pelanggan, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Yang keenam, manajemen rantai pasok yang mengoptimalkan melalui pasokan mulai dari pemasok hingga konsumen. Yang ketujuh, analitis bisnis yang menyediakan alat analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini saya akan menjelaskan tentang Odoo. Odoo merupakan platform perangkat lunak manajemen bisnis terbuka dan terintegrasi yang menyediakan berbagai modul atau aplikasi yang mendukung fungsi-fungsi berbeda dalam suatu organisasi. Awalnya dikenal sebagai Open ERP, Odoo menyediakan solusi ERP yang mencakup manajemen persediaan, keuangan, penjualan, pembelian, produksi, SDM, dan modul lainnya. Adapun manfaat dari ERP sistem adalah integrasi penuh, skalabilitas, open source, dan komunitas.
Selanjutnya fleksibilitas, kustomisasi, akses berbasis web, analitika dan pelaporan, modul aplikasi yang beragam, mudah dikonfigurasikan dan diimplementasikan, dan yang terakhir dukungan komunitas dan layanan pelanggan. Mengapa harus Odoo? Memilih antara Odoo dan sistem ERP lainnya adalah keputusan strategis yang tergantung pada berbagai faktor seperti kebutuhan bisnis, anggaran, dan preferensi. Berikut adalah mengapa beberapa alasan organisasi harus memilih Odoo daripada sistem ERP lainnya. Yang pertama, model open source. Yang kedua, kemampuan integrasi yang luas. Yang ketiga, biaya implementasi yang jauh lebih rendah. Yang keempat, fleksibilitas kustomisasi. Yang kelima, komunitas pengguna yang aktif. Yang keenam, pembaruan berkala dan inovasi. Yang ketujuh, akses berbasis web. Yang kedelapan, mudah dikonfigurasi dan digunakan. Yang ke-8, keamanan dan kontrol hak akses. Yang terakhir, sistem ERP, e-commerce dan pos yang terintegrasi. Oke, kesimpulannya, meskipun Odoo memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, adapun keputusan untuk memilih Odoo ataupun sistem ERP lainnya harus dipertimbangkan secara menyeluruh berdasarkan konteks spesifik dari organisasi dan kebutuhan bisnis mereka. Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fitur-fitur, kehandalan, dan dukungan dari setiap solusi ERP yang dipertimbangkan. Baik, kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.